Oke, tes ya. Jadi selamat malam teman-teman. Ya sebelum kita memulai, bisa dikatakan kita akan belajar banyak dengan Alfa Finansial hari ini. Jadi teman-teman, untuk suaranya boleh dibantu. Apakah sudah masuk apa belum ya? Kalau memang udah kedengeran bisa dibantu komen suaranya udah kedengeran ya. Oke, suaranya udah aman ya. Oke, nah jadi teman-teman, hari ini kita akan Instagram Live bareng salah satu komunitas finansial ya. Kalau di ruang saham kan kita lebih fokus nih bahas tentang saham terus ya. Nah hari ini kita akan belajar ya, nggak cuma saham tapi kita juga akan belajar reksadana. Dan hari ini kita akan undang salah satu komunitas yaitu Alfa Finansial yang memang yang memang eh, saya pribadi juga udah kenal foundernya dan bisa dikatakan ya foundernya juga udah lulusan dari CFP teman-teman. Jadi udah trusted banget dan pasti udah paham banget mengenai yang namanya reksadana. Nah, kenapa kok Ruang Saham hari ini mau belajar mengenai reksadana saham, reksadana lain-lain ya? Karena banyak banget yang tanyain di DM Instagram itu, apa sih bedanya reksadana dengan pasar saham ya? Jadi sebenarnya itu masih banyak banget yang bingung reksadana itu apa sih, saham itu apa sih, dan prosesnya tuh sama atau berbeda kayak gitu. Jadi sampai saat ini masih banyak banget yang teman-teman yang masih belum paham ya. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar banyak dengan Alfa Finansial untuk mengupas yang namanya reksadana. Nah, kenapa kok di ruang saham mau teman-teman belajar juga mengenai reksadana saham ini ya kan tentunya. Nah, sebenarnya kita punya tujuan yaitu teman-teman harus sadar ya, dalam melakukan investasi tentunya semua instrumen investasi itu ada yang namanya resiko ya. Nah, tapi untuk meminimalisir suatu resiko, tentu saja kita butuh yang namanya diversifikasi investasi ya. Dan reksadana ini bisa menjadi salah satu opsi teman-teman untuk diversifikasi investasi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mulai investasi langsung di pasar saham. Jadi kalian nggak punya reksadana, nggak ada deposito juga gitu, tapi langsung masuk di pasar saham. Nah, saya rasa pasti ada teman-teman yang langsung lompat stepnya ya, dan mungkin kalian harus belajar juga apa sih diversifikasi di investasi gitu ya. Jadi diversifikasi itu gak harus cuma di dalam pasar saham ya. Di pasar saham ya kita kan, Ruang Saham selalu jelasin, kita butuh diversifikasi, jangan all in semua di satu saham, tapi kalau bisa dibagi ke seenggaknya 2 saham lah ya. Atau kalau kata Warren Buffett, don't put all your egg in one basket. Kenapa? Karena ketika memang basket itu jatuh, keranjang itu jatuh, ya otomatis semua telurnya akan pecah. Ya, nah, tujuannya dengan melakukan diversifikasi, kita bisa meminimalisir risiko tersebut, ya. Dan bisa dikatakan dengan adanya reksadana, ya lebih low risk daripada pasar saham, ya tentu saja bisa jauh menekan risiko teman-teman juga, ya. Nah, buat teman-teman, hari ini ya kalian kalau mau belajar dengan finansial lainnya baik obligasi, reksadana, paper aset lainnya. Nah, kalian bisa langsung follow di @alfafinansial ya. Kalian bisa langsung follow @alfafinansial atau cari di following Ruang Saham juga bisa ya. Nah, jangan lupa, kalau kalian mau tanya-tanya mengenai reksadana, itu juga boleh banget ya teman-teman. Kalian bisa langsung komen di question box di sini ya. Kalian bisa langsung komen di question box di sini ya. Nanti kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama malah ada tanya saham nih, GPSO. Nah, mungkin nanti kita akan bahas sedikit lah ya mengenai emiten-emiten saham dengan kondisinya bagaimana ya. Tapi hari ini kita akan fokus dulu di reksadana. Oke? Nah, kita akan langsung undang aja komunitas dari Alfa Finansial ya. Kita coba invite. Oke, nah. Cek. Oke, halo. Halo, Cek. halo Vin. Nah, jadi
teman-teman, ini adalah salah satu founder dari Alpha Financial, yaitu Koalek. Di mana Koalek ini sendiri juga udah punya yang namanya CFP, teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan ya, Koalek ini udah paham banget sih mengenai reksadana. Bisa dikatakan ya, seluruh seluk-beluk dari reksadana tuh paham banget gitu ya. Jadi mungkin Koalek bisa kenalin, perkenalan sedikit sama apa sih Alpha Financial itu loh. Oke, ya, jadi Alpha Financial. Alpha Financial itu kita bentuk untuk bantu teman-teman di sini. Jadi ini adalah sebuah media dan juga komunitas buat teman-teman yang ingin belajar dari awal mengenai produk-produk keuangan seperti reksadana, obligasi, dan juga termasuk saham. Dan sebenarnya Alpha Financial ini juga bisa dibilang bagian dari ruang saham, gitu. Jadi yang pencetusnya adalah saya dan juga Ervin ya di Alpha Financial ini, karena kita lihat bahwa banyak teman-teman di sini itu kebanyakan tuh investasinya itu langsung di saham. Jadi punya tabungan langsung ke saham. Nah, padahal kan yang namanya investasi itu kita bisa diversifikasi ke deposito, emas, terus reksadana, obligasi, even mungkin kripto ya Vin ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang ya, dan intinya sih kita akan ngikutin perkembangan zaman. So, kita bikin namanya Alpha Financial ini, gitu. Sesuai dengan namanya, Alpha Financial, kita mau bantu teman-teman mulai dari nol untuk berinvestasi dan punya perencanaan keuangan yang baik. Kayak gitu. Nah, jadi Alpha Financial ini memang salah satu community yang bisa dikatakan tujuannya ya buat teman-teman lebih tahu ya, kripto itu berisiko tinggi apa enggak, ya kan? Terus seluk-beluknya kripto, tips and trick. Nah, gak cuma kripto, tapi mungkin kita juga di reksadana, obligasi. Bahkan bisa dikatakan nanti mungkin kalau kita masuk di properti juga ada kemungkinan teman-teman ya. Kalau memang ada studi kasus yang menarik, ya itu mungkin akan kita bahas juga gitu. Nah, tapi Yes. kita akan bahas di reksadana ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa bantu jelasin nggak sih sebenarnya reksadana dan saham itu perbedaannya tuh di mana ya, Go? Oke, jadi reksadana itu sendiri itu beda banget sama yang namanya saham ya. Tapi ada reksadana yang sama dengan saham. Jadi reksadana itu sendiri itu dibikin sama manajer investasi karena apa sih? Karena banyak orang yang mungkin kesulitan untuk akses produk keuangan. Contoh nih, kayak misalnya teman-teman mau cari saham yang bagus, apa ya saham yang bagus gitu kan? Nah, daripada bingung, nggak ada waktu untuk belajar sendiri, oleh karena itu kita pakai reksadana, which is reksadana saham. Tapi nama reksadana itu nggak hanya reksadana saham, teman-teman. Ada yang namanya reksadana terproteksi, ada yang namanya reksadana pendanaan tetap, ada yang namanya reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Nah, khusus yang tadi saya sebutin di awal, reksadana terproteksi, itu ibaratnya itu produk reksadana khusus ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan itu harus lewat bank, kebanyakan lewat bank, dan amount-nya harus besar gitu. Jadi jumlah modalnya juga harus besar. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang reksadana terbuka aja, di mana yang retail itu bisa masuk. Contoh reksadana pasar uang, pendanaan tetap, saham, dan juga campuran. Kayak gitu. Intinya sih reksadana ini adalah satu produk yang diciptakan oleh manajer investasi, dibungkus, dan isinya itu sebenarnya ya produk-produk yang kita investasi, contoh kayak obligasi, saham, kayak gitu-gitu. Dan kenapa harus dibikin? Kenapa ingin dibikin oleh manajer investasi? Karena melihat bahwa, nggak setiap orang itu punya waktu untuk investasi langsung, nggak setiap orang punya knowledge yang sama untuk investasi langsung. Dan juga nggak setiap orang punya modal yang sama untuk berinvestasi langsung, kayak gitu. Oke, kalau untuk yang produk syariah juga ada ya, Go ya di reksadana ya. Iya, dan enaknya reksadana, syariah dan juga non syariah itu sudah dikelompokin. Kalau saham kan kita harus cari sendiri ya. Mungkin kita harus lihat indeksnya. Kalau di reksadana karena itu sebuah produk, kita nggak usah susah gitu loh. Kita tinggal lihat doang gitu. Kayak di nama produknya, ibaratnya kalau di labelnya itu udah ada tulisan syariahnya. Kayak gitu. Jadi lebih gampang banget. Ibarat kayak teman-teman mau beli makanan tuh udah ada label halalnya. Gitu. Jadi lebih mudah gitu buat teman-teman. Nah, kalau misalnya dari tipe-tipe reksadana yang tadi Alex sempat sebutin ya, bisa dikatakan mana yang paling berisiko kecil, mana yang paling berisiko tinggi, Go? Oke. Jadi kalau resiko paling kecil itu tentu pasti pasar uang. Itu udah pasti karena isinya dia itu deposito dan juga obligasi jangka pendek. Itu udah paling kecil. Dan biasanya sih kasih return sekitar 3-6%. Jadi tergantung manajer investasinya, tergantung yang kelola. Terus resiko yang
ibaratnya lebih besar dikit atau moderat, menengah, itu kita bermain di reksadana campuran sama reksadana pendanaan tetap. Tapi reksadana pendanaan tetap lebih kecil resikonya. Karena isinya itu obligasi jangka panjang. Kebanyakan obligasi jangka panjang. Terus kalau untuk reksadana campuran, itu dicampur antara saham dan juga reksadana, dan juga obligasi atau deposito. Ada beberapa reksadana yang saham, dia agresif ya, makanya dia campur sama deposito. Tapi ada juga yang dia mungkin mid ya, agresifnya, dia campur obligasi dan juga saham-saham blue chip kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah yang paling berisiko tentu reksadana saham. Itu karena itu full isinya saham, cuma sekitar 5 sampai 10% itu isinya cash. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau reksadana saham sama beli saham sendiri itu bedanya kalau di reksadana saham kita akan beli satu package ya dari asset manajemennya gitu ya. Betul. Betul. Jadi kalau reksadana saham itu kita beli package langsung. Kalau saham kita kan bisa pilih per perusahaannya. Nah, buat teman-teman yang kayak misalnya, wah, saya bingung nih stok pick gitu kan. Mana stok yang bagus gitu, stok pick yang bagus, terus analisa dan lain sebagainya, terus nggak ada waktu untuk memantau, terus mungkin modalnya juga terbatas. Kita kasih contoh kali, Vin ya. Ini boleh nggak sebutin emiten? Boleh. Nah, kita sebutin emiten lah, yang paling populer lah. Katakanlah BBCA. BBCA sebelum stock split lah ya. Nanti kan stock split ya, itu lain cerita gitu. Nah, sebelum stock split sekarang kan harganya sekitar 30.000. Artinya buat teman-teman mau beli saham BBCA, itu butuh modal sekitar 3 juta minimal, ya kan? 3 jutaan. Nah, sedangkan kalau kita bicara reksadana saham, yang ada isinya BCA, teman-teman mau beli 100.000 pun juga bisa. Gitu. Jadi reksadana itu solve the problem. Gitu. Masalah budget itu. Gitu. Dan kita sama-sama dapat exposure-nya. Satunya untung di BCA, karena kita punya reksadana saham yang isinya BCA, kita juga ikutan untung. Tapi mungkin untungnya bisa lebih besar di saham BCA langsung, karena kan exposure-nya cuma satu saham doang ya. Kita invest di satu saham BCA nih. Tapi kalau reksadana saham itu exposure-nya ke banyak saham gitu kan, lebih dari 10. Sehingga kalau misalnya BCA-nya untung, mungkin ada saham lain yang rugi gitu kan. Jadi kalau di average ya mungkin untungnya nggak besar. Tapi berlaku sebaliknya, Evin ya. Benar. Ibaratnya nih, misalnya nih BCA turun minus 2% gitu kan. Terus karena reksadana saham kita isinya BCA, terus sisanya itu yang lain gitu kan. Mungkin perbankan yang lain atau emiten lain yang lagi naik. Nah, malah kita bisa untung. Kayak gitu. Jadi itulah uniknya reksadana di situ. Oke. Nah, jadi kalau ditanya lebih untung di saham atau lebih untung di reksadana, yang mana nih kalau lebih untung? Nah, kalau kita bicara lebih untung ya, kalau teman-teman pinter pilih stock pick-nya, itu udah pasti lebih untung di saham. Karena saham itu, karena teman-teman cuma megang 1-2 saham doang. Kecuali portofolio teman-teman 100 saham, ya itu sama dengan reksadana, ngapain gitu kan. Tapi kan kalau kita bicara invest saham langsung, itu paling porto kan cuma 5-10 ya, Vin ya? Yep. Ya kan, isi portonya kita gitu kan. Nah, berarti kalau stock pick-nya kita bagus, ya bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya ternyata stock pick-nya kita jelek, ya mungkin reksadana saham lebih perform gitu. Atau reksadana yang isinya saham juga lebih perform. Reksadana campuran gitu kan. Ada satu reksadana campuran, aku nggak usah sebut lah ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Satu reksadana campuran, itu bisa kasih return 1 tahun sekitar kayak 80-an% gitu juga bisa loh. Nah, teman-teman, pertanyaannya portonya teman-teman bisa 80% nggak? Kalau nggak bisa, ya mending reksadana gitu kan. Benar. Nah, sebenarnya kalau kayak ditanya, gitu. Ya tentu aja ada plus dan minus ya. Kalau misalnya memang pintar untuk analisanya sendiri, punya waktu, ya seharusnya langsung masuk di saham juga oke gitu. Dan reksadana ini bisa digunakan untuk diversifikasi risiko aja gitu ya. Cuma kalau saya mau yang tadi Kolex bilang ya, dengan adanya reksadana tuh ini salah satu investasi yang dimana teman-teman bisa dibilang kalian tuh pilih aset manajemen atau manajer investasinya tuh yang mana, produknya yang mana, terus kalian titipin uang itu ke produk tersebut gitu ya gue ya. Iya, betul. Jadi makanya cara menilainya itu agak beda. Kalau kita bandingin apple to apple ya, misalnya reksadana saham sama saham gitu kan.
Kalau kita milih saham ya kita mencari menganalisa sahamnya. Tapi kalau kita bicara reksadana saham, kita kan menganalisa si manajer investasinya dan produk reksadananya itu sendiri, bukan menganalisa sahamnya gitu. Jadi yang dianalisa itu beda Oke, nah gitu. jadi kalau di saham memang kita akan langsung cek emitennya, tapi kalau di reksadana itu biasa kita ngecek dulu, oh aset manajemennya siapa gitu ya kan. Kemudian Yes. kita kira-kira top holdingsnya dia tuh nanti apa aja. Nah, itu yang kita bisa lihat gitu. Dan keuntungannya adalah kalau teman-teman punya modal kecil pun, kalian juga bisa dapetin emiten-emiten blue chip loh gitu. Jadi itu adalah salah satu keuntungan dari investasi di reksadana. Dan tentu saja bisa dikatakan ya sebenarnya lebih less effort buat teman-teman yang memang nggak punya waktu buat pantengin untuk investasi ini lagi. Kalau teman-teman udah sibuk banget dengan keseharian kalian gitu ya. Nah, reksadana ini bisa jadi salah satu opsi investasi kalian sih. Kayak gitu. Nah, kalau jam perdagangan di saham kan kita ada dari jam 9 pagi, sekarang kan sampai jam 3 sore kok. Nah, kalau di reksadana sendiri, kira-kira jam perdagangannya tuh seperti apa? Iya, kalau reksadana kan kita nggak bisa ya kayak trading harian gitu nggak bisa gitu kan karena apa ya harganya itu ditentukan oleh kondisi market pada saat itu. Jadi nggak akan bergerak per hari itu nggak akan bergerak. Dia akan bergerak setiap hari. Jadi harganya itu akan berubah setiap hari, bukan hitungan jam, bukan hitungan menit gitu. Nah, harganya itu dianggap harga market hari itu kalau teman-teman beli sebelum jam 1. Kebanyakan apa namanya penjual reksadana itu akan close sebelum jam 1 gitu. Ya let's say jam 12 lah kayak gitu. Nah, itu teman-teman akan dapat harga hari itu. Tapi kalau di atas jam itu, misalnya teman-teman beli jam 2, jam 3 gitu ya, itu langsung dapat harga besok. Nah, kita nggak tahu kan market kayak gimana besok gitu. Hmm. Jadi teman-teman berhadiah gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya salah satu tips ya untuk teman-teman beli reksadana saham, biasanya gampangnya gini, ini kan udah pasti kalau misalnya followersnya ruang saham kan kebanyakan pasti invest saham kan. Nah, berarti kan teman-teman udah ngerti nih mekanisme kinerja market. Teman-teman lihat aja jam 9, kita lihat kan market kayak gimana, gitu kan sesi 1. Nah, setelah sesi 1 berakhir, dan enaknya kan sekarang sesi 1 berakhir kan 11.30 ya. Benar. Nah, 11.30 itu manfaatkan untuk top up reksadana. Kalau misalnya memang kita lihat sesi 1 drop, ya udah pasti. Itu pasti reksadananya juga drop. Dah, simple kayak gitu aja. Kalau reksadananya memang ngikutin indeks saham mayoritas ya, gitu. Tapi ya memang sekarang kan indeks agak lumayan volatile ya. Jadi sesi 1 merah, sesi 2 hijau. Iya, Ya kalau itu nasib itu. bisa dibilang Ya kalau itu nasib. 1 minggu terakhir hijau merah, hijau merah, hijau merah gitu-gitu terus Iya jalan. gantian kan, ya kan gantian hijau merahnya gitu kan per sesi gitu kan. Ya itu nasib. Tapi kalau kita bicara in general, teman-teman bisa pakai cara itu. Kalau misalnya mau top up reksadana ya biar lebih optimal. Tapi Oke. kalau misalnya nggak mau pusing ya mau setiap bulan di top upin ya nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di reksadana ini sendiri, kalau di saham kan bisa dibilang kita bisa profit dengan cara capital gain dan dividen kok. Nah, kalau di reksadana sama apa enggak sih? Sama, kita sebenarnya dapat gitu. Cuma kita nggak dapatnya dalam bentuk cash. Jadi dimasukin lagi ke produk reksadananya. Hmm. Jadi capital gain, dividen, ya kan kalau kita bicara reksadana saham itu dapat langsung di situ. Kalau kita bicara reksadana pasar uang itu kita dapat bunga deposito kan Hmm. sama kupon obligasi. Itu ya langsung didapetin di NAV-nya, di unitnya itu. Gitu. Oke. Jadi kita ya itu minusnya ya. Minusnya adalah kita nggak dapat cash, nggak dapat cash out. Teman-teman harus withdraw sendiri karena Hmm. langsung dimasukin. Tapi uniknya, Vin, ada beberapa reksadana. Aku pernah ambil reksadana penanaman tetap ya, yang isinya obligasi ya. Aku dapat cash out lagi. Jadi NAV-nya udah Hmm. naik, aku dapat cash. Itu kayaknya ada case-case tertentu ya, yang kayak gitu. Dia nggak dimasukin Hmm. kayak NAV-nya gitu loh. Kamu ditransferin. Jadi kayak beli obligasi. Hmm. Jadi sedikit ya. Jadi kalau biasanya kalau kita beli obligasi pemerintah gitu ya teman-teman ya, biasanya kita akan ditransfer tuh di sekitar tanggal 10. Nah, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, jadi total Ya, bunganya akan ditransfer gitu. Nah, tapi kalau di reksadana, karena kita belinya di dalam suatu package,
biasanya tuh langsung ditambahin di NAV gitu ya. Ya. NAV dibilang kayak waktu kita Kayak harga beli saham. lalu udah Kayak naik harga sahamnya. jadi 1.400 gitu. Nah, kita udah profit kayak gitu sih teman-teman. Ya, ya. Kayak gitu. Kayak Nah, gitu. tapi kalau sama ya, Go, bisa ada yang namanya capital loss. Oh bisa dong, kalau kita bicara reksadana saham ada. Tapi kalau bicara reksadana pasar uang, yang namanya deposito kan pasti untung kan? Nah berarti udah nggak mungkin capital loss Oke, gitu. jadi Jadi kayak gitu. kalau Alex sempat sebutin ya, reksadana pasar uang bisa dibilang paling low risk, kemudian reksadana saham paling high risk ya. Karena kan reksadana pasar uang tuh isinya lebih banyak di deposito gitu ya, Bel. Tapi Ya betul. sebenarnya kenapa kok kita masukin di reksadana pasar uang? Kenapa kok gak kita sendiri aja yang depositoin gitu? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi rata-rata kalau aku pribadi ya, aku udah masukin kebanyakan tuh nggak di deposito lagi. Kayak gitu. Ke mayoritas tuh aku masukin di pasar uang. Kenapa? Karena kalau teman-teman masukin di pasar uang, itu tuh kita bisa dapat exposure obligasi jangka pendek. Which is itu biasanya returnnya di atas deposito. Kayak gitu. Memang lebih berisiko dikit, tapi returnnya pasti di atas. Itu satu. Kedua, untuk depositonya sendiri itu pasti beda teman-teman rate-nya. Jadi misalnya nih, teman-teman punya uang, let's say 10 juta, mau masukin deposito. Paling dapat bunga sekarang, let's say 2% lah ya. Tapi kalau kita bicara kayak misalnya, oh saya mau masukin uang 1 triliun gitu kan, di deposito. Itu pasti nggak mungkin dapat rate 2%. Hmm. Pasti dapat Hmm. rate lebih tinggi lagi. Nah, makanya kalau kita bicara beli reksadana pasar uang, lebih baik teman-teman beli yang aset under manajemennya atau aset si produknya itu di atas 1 triliun. Karena anggap aja si reksadana ini, dia kan ke bank nih. Bank kan, dia buka deposito di bank, itu atas nama dia, bukan atas nama kita. Karena kan itu uang kumpulan ya, yang senilai 1 triliun. Nah, misalnya 1 triliun itu bunganya 4% ya, kita semua dapat 4%. Kayak Oke. gitu. Makanya itu menjadi lebih menarik daripada kita deposito sendiri. Menurut aku sih kayak gitu. Oke. Jadi, kenapa kok reksadana pasar uang tuh bisa dikatakan kalau kita ke deposito bank saat ini, mungkin teman-teman cuma bisa dapetin rate itu di 3-4% gitu ya. Tapi Ya, ini ada beberapa reksadana pasar uang yang masih bisa kasih rate di 5,5% gitu ya. Kok ya, bisa ya kan pertanyaan? Kok bisa? Karena ya bisa dikatakan kita kan beli produknya lewat aset manajemen. Nah, aset manajemennya yang masukin ke beberapa deposito bank dan ada yang obligasi jangka pendek gitu. Jadi mereka sendiri yang udah aturin untuk return-nya tuh bisa dikatakan lebih tinggi daripada yang namanya deposito bank itu, teman-teman. Gitu. ya, Oke, nah, betul. lalu tadi sempat Alex sempat sebutin lebih baik kita cari aset manajemen yang udah punya 1T ya, di atas 1T dana kelolaannya. Nah, kalau di saham itu mungkin kita bisa sebutnya kayak ya lebih liquid gitu loh teman-teman ya. Kalau kita beli saham-saham yang sepi transaksi, nah atau yang biasa kita sebut gak liquid, kan tiba-tiba suka drop ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba drop lagi. Nah, kalau misalnya kita beli yang lebih liquid ya ibaratnya kayak blue chip lah, lebih stabil lah teman-teman dan jauh akan lebih safety pastinya. Kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan sih kok. Lebih menguntungkan mana? Investasi emas atau reksadana? Emas atau reksadana? Lah, reksadananya reksadana apa dulu nih? Paling aku asumsi aja dia bicara pasar uang ya. Nah, kita tinggal lihat chartnya aja teman-teman. Jadi kita lihat historicalnya. So far sih kalau kita bicara pandemi gini ya, emas lebih bagus. Karena Hmm. dalam situasi yang tidak pasti, itu rata-rata orang akan konversi ke emas. Dan suku bunga bank kan turun terus nih, deposito pasti turun. Nah, kalau kita bicara pasar uang udah pasti kalah. Nah, kalau kita bicara yang pendapat tetap, mungkin plus minus. Karena pendapat tetap isinya obligasi kan. Nah, kalau Hmm. misalnya kita bicara suku bunga bank turun, orang lari kemana? Obligasi kan, untuk hedging gitu kan. Ibaratnya yang isu-isu tapering dan lain sebagainya itu kan hubungannya dengan obligasi sebenarnya. Kayak Fed stop beli obligasi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi obligasi itu bisa dibilang kalau sama emas, kalau menurut aku ya kurang lebih hampir sama lah. Gitu. Karena untuk pengamanan suatu ekonomi itu ya kita main di obligasi kayak gitu.
Terus apa namanya? Kalau bandingin sama saham, ya kita lihat lagi chartnya gitu kan, reksadananya itu apa namanya tipe yang kayak gimana gitu kan. Ada reksadana yang agresif atau dia mau main indeks doang kayak gitu. Jadi ya nggak bisa langsung menguntungkan yang mana gitu, karena emas pun juga bisa rugi. Dia volatile juga kan, maksudnya bukan volatile banget ya, tapi kayak bisa turun kayak gitu. Jadi ya menurut aku silakan lihat aja chartnya sendiri, teman-teman bisa buka terus dibandingin gitu loh historical 5 sampai 10 tahun Oke. gitu. Nah, jadi kita bandingin lewat chart sih sebenarnya kayak emas atau reksadana yang lebih perform ya. Tapi overall sih biasanya seperti yang tadi kata aku Alek ya, kita harus kadang lihat situasi ekonomi juga gitu ya. Emas kan bisa dibilang tahun lalu tuh naik kenceng ya, tapi mungkin terakhir-terakhir ini udah mulai turun ya teman-temannya, udah mulai Ya, turun. Jadi semua investasi itu pasti ada resikonya teman-teman ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya juga kurang jelas ya, sebenarnya reksadana yang apa dulu gitu ya. Kalau reksadana saham kalian pilih aset manajemennya yang tepat, ya otomatis pasti bisa kasih return yang besar banget gitu. Dan kalau emas sih juga sebenarnya lebih untuk pelindung nilai ya, safe haven itu ya iya biasanya ya. betul, betul. Oke, lalu kita lanjut. Reksadana versus ETF gitu. Mungkin bisa dijelasin ya, bedanya apa sih ya sama ETF? Oh, oke. Jadi hampir mirip lah. Jadi ada reksadana yang investasi juga ke ETF sih. Jadi hampir mirip sih Hmm, menurut aku. Jadi eh, reksadana itu ada beberapa jenis teman-teman. Jadi tadi kan ada 4 jenis itu berdasarkan aset underlying asetnya ya. Tapi di satu jenis yang sama, contoh nih reksadana penanaman tetap nih, itu juga ada 2 jenis. Ada yang dikelola sama MI secara aktif, ya kan? Ada yang dia pasif kelolanya. Nah, biasanya kalau yang aktif itu dia pasti cost-nya lebih tinggi, tapi return-nya bisa lebih tinggi, which is high risk high return ya. Sama, itu berlaku di saham, penanaman tetap itu sama, campuran, kecuali hmm, yang pasar uang ya. Kalau pasar uang sih mirip-mirip lah, oke. gitu. 3 itulah. Nah, tapi kalau yang dikelola pasif, biasanya mereka tuh tinggal masukin di indeks doang. Contoh nih, kayak misalnya, oh, reksadana penanaman tetap, isinya kalau obligasi nih. Nah, dia cuma masuk di indeks obligasi udah. Jadi kayak tutup mata gitu loh, Vin. Indeksnya berubah, ya reksadana ikut berubah. Sama nih Hmm, reksadana yang kayak masuk di ETF, ya kan. Terus reksadana yang masuk di indeks-indeks gitu ya. Itu dia tutup mata doang untuk si fund manajernya itu ibaratnya ngikutin doang. hmm, Contoh nih, kayak misalnya, kita kasih contoh saham kali, Vin ya, biar enak ya. Ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya, ini contoh gitu kan. Contoh nih, kayak saham Buka kemarin. Buka kan hmm, baru masuk di indeks ya, indeks ya, MSCI, sorry bukan MSCI ya, indeksnya Indonesia ya Masian ya, ya, yang LQ45 gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman beli reksadana yang ngikutin indeks LQ45 misalnya, otomatis sudah pasti dapat saham Buka. Karena si reksadana itu akan masukin fund-nya dia ke Buka. Kayak gitu. Karena dia nyontek doang nih, udah ada kamusnya si indeks itu. hmm, Gitu. That's hmm, why otomatis saham-saham yang masuk di satu indeks, di suatu indeks, biasanya cenderung naik. Karena ada fund baru yang masuk ke situ. Terutama reksadana yang apa ya, kayak ngerimut ke indeks. oke. Kayak gitu. Ini nyambung ya sama strategi kita investasi saham. Jadi teman-teman, kenapa kok kadang kita kan ada berita tentang rebalancing portofolio dari indeks A, indeks B. Nah, nanti sebenarnya indeks-indeks itu kan punya kriteria masing-masing ya. Kriteria masing-masing itu siapa yang lihat? Yang lihat itu ya manajer investasi biasanya teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya, Go. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Eh, lebih baik investasi mana antara RDPT dengan terproteksi karena kedua underlying sama-sama obligasi, Go? Oke. Nah, ini orangnya udah ini ya, ticker trick ini udah ini banget ya. Udah mature nih kalau untuk masalah reksadana, udah ngerti, udah literate. Jadi eh, RDPT dan reksadana terproteksi itu hampir mirip karena underlying asetnya sama-sama obligasi gitu. Nah, lebih baik yang mana? Menurut saya tergantung dari teman-teman ini apa ya, tujuannya apa. Jadi mungkin aku jelasin dulu nih perbedaannya apa gitu kan.
Kalau reksadana pendanaan tetap, itu dia sistemnya volatile, jadi floating ya, nggak dijanjiin profit. Jadi volatile. Tapi ada yang konsisten nggak? Ada. Ada yang konsisten 9%, 8% itu ada. Jadi kalau teman-teman di sini ya, kalau portofolionya kelola saham sendiri nih ya, terus 1 tahun ternyata cuma bisa return setelah trading, setelah investasi, 1 tahun cuma bisa trading untung 8%, 9%, mending nggak usah trading teman-teman. Masukin aja di reksadana saham. Sorry, reksadana pendanaan tetap yang tadi itu, yang konsisten naik 9%. Itu ada. Itu reksadana pendanaan tetap. Jadi ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten, ada yang floating gitu kan. Yang konsisten itu pun juga bisa melandai. Oke, jadi sesuai strategi lah kalau reksadana pendanaan tetap. Tapi kalau kita bicara reksadana terproteksi, itu tuh kayak kita ada kontraknya. Makanya kan namanya terproteksi ya. Terproteksi di sini tuh kita dikasih sebuah jaminan. Jadi bukan dapat asuransi jiwa, bukan gitu ya, tapi jaminan. Jaminan kalau apapun yang terjadi sama si apa namanya underlying asetnya, pokoknya teman-teman pasti dapat sesuai janji, misalnya 7% setahun. Udah pasti dapat 7%. Kayak gitu. Jadi dia proteksi gitu. Dia proteksi returnnya, proteksi juga modalnya kita. Setahu saya kayak gitu ya sistemnya dia. Jadi misalnya nih teman-teman masukin 100 juta. Teman-teman akan dapat cash out. Oh iya, satu lagi bedanya adalah yang pasti nih. Itu adalah kalau di reksadana terproteksi, teman-teman dapat cash out. Kalau reksadana pendanaan total kan teman-teman nggak dapat cash out. Tadi aku bilang kan kuponnya masuk ke NAV-nya lagi. Kayak gitu. Jadi itu beda. Nah, kalau ditanya lebih untung mana atau lebih baik mana, menurut aku dua-duanya baik. Aku pribadi aku ada invest dua-duanya. Kenapa? Kalau reksadana terproteksi, tujuanku adalah untuk dapetin cash out. Nah, cash out-nya itu aku bisa puterin lagi ke saham, misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau di RDPT, kan ribet ya, kita harus withdraw lagi yang ribet tuh. Ya udah itu biarin aja berkembang. Untuk sebagai perlindungan aset kita. Misalnya nih saham lagi jeblok, kita butuh duit. Nah, kita bisa tarik dari RDPT atau RDPU ya, pasar uang kayak gitu. Oh, Kayak gitu sih, Vin. oke. Semoga menjawab gitu. Mantap gue. Udah. Sip, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi sih. Kalau mending reksadana saham, oke, bentar error. Pertanyaan laginya tuh mending reksadana saham atau reksadana pasar uang. Kalau menurut saya sih tergantung profil risiko ya, gue ya. Ya, tergantung profil risiko sama tujuannya teman-teman. Kalau teman-teman punya tujuan, misalnya, oh, aku ini mau nyimpen dana untuk 1 tahun doang, gitu loh. Misalnya untuk menikah, misalnya kayak gitu. Ya mending di pasar uang. Atau mungkin kayak pasar uang berapa persen, saham berapa persen, ya kan? Kalau teman-teman yakin dengan apa trading atau kelolaan teman-teman. Karena kalau 1 tahun berarti kan rata-rata invest 1 tahun ya trading lah, Vin ya. Kan kebanyakan gitu ya. Invest 1 tahun doang itu di saham kan gimana gitu kan. Udah pasti analisanya either trading atau ya kebanyakan sih pasti trading gitu kan. Gitu. Ya kecuali memang tahun 2020, 2021 ini agak anomali ya teman-teman ya. Teman-teman invest 1 tahun bisa cuan ratusan persen itu kan karena ada corporate action, karena memang recovery mode, ya kan? Itu kan beda. Tapi kalau kita bicara tahun-tahun sebelumnya, belum tentu saham itu perform gitu loh dalam 1 tahun. Yang teman-teman pilih gitu loh, belum tentu perform. Gitu. Oleh karena itu, mending reksadana pasar uang kalau untuk jangka pendek banget. Gitu sih. Jadi tentukan sama tujuan kamu aja. Benar-benar. Nah, jadi harus koreksi lagi ya dananya nanti apakah akan kita pakai dalam waktu jangka dekat ya. Kalau reksadana pasar uang ya pasti jauh lebih safety teman-teman ya. Kalau reksadana saham kalau memang kalau bisa dibilang kalau IISG lagi longsor ya biasanya reksadana saham ikutan longsor teman-teman. Betul. Gitu. Jadi katakan kalau pasar uang lebih low risk banget, kalau reksadana saham ya pasti bisa capital loss gitu. Jadi kalau memang dananya nanti bukan dana dingin, ya dana ini disiapin untuk suatu kepentingan yang akan datang, apalagi kepentingan jangka pendek, ya lebih baik masukin di pasar uang kayak gitu. Jadi kan harus lihat dulu ya profil resiko, kemudian penggunaan dananya nanti kemana, oke? Ya, nah tambahan lagi Vin, tadi kan ada yang tanya ya, kita di awal-awal sempat aku baca tadi, emang perlu ya selain investasi selain di saham tuh emang perlu ya? Menurut aku perlu banget teman-teman. Kayak misalnya ini contoh reksadana pasar uang gitu kan, teman-teman ya
perlu banget itu. Tujuannya untuk apa dana darurat? Atau katakanlah oke lah dana darurat kita nggak butuh misalnya kayak gitu. Ada beberapa orang bilangnya kayak gitu kan. Dana darurat nggak butuh karena ibaratnya mungkin masih ngarepin orang tua dan lain sebagainya. Tapi reksadana pasar uang atau yang aman-aman itu bisa menjadi bagian strateginya teman-teman untuk money management. Contoh nih, saham lagi jatuh gitu kan. Bulan September ini kan jatuh ya, Vin ya. Indeks jatuh, terus banyak saham yang lagi diskon nih kan. Bayangin kalau teman-teman nggak punya cash, ya terus gimana cara top up-nya? Gitu. Loh, ngapain aku masukin pasar uang gitu kan? Aku ini kok take profit duluan kok. Lah kan 1 bulan lumayan ya, Vin ya. 1 bulan ngapain ngendap di apa namanya cash ya? Benar. Cash RDN kan ngapain gitu kan? Mending masukin reksadana pasar uang. Kita udah cuan nih 1 bulan lumayan gitu kan. 6% bagi 12 berarti kan cuan 0,5% lah ya. Sambil nunggu market timing masuk, kita masuk. Benar-benar. Jadi ya Gitu. biar uang dari ikutan mutar sih, ya. Jadi nggak diem Iya, aja benar. tapi seenggaknya uang teman-teman bisa ikutan mutar kayak gitu sih. Ada Betul. pertanyaan, apa beda reksadana saham dan nabung saham? Kalau reksadana saham itu produknya sih teman-teman. Nabung saham ini kan campaign ya, campaign di mana Iya, kita benar. langsung beli sahamnya langsung, kemudian kita top upin secara berkala kayak gitu sih teman-teman. Kayak Betul. gitu. Nah, kalau bicara top up berkala ya, top up berkala itu paling gampang itu di reksadana saham menurut aku. Karena contoh nih, misalnya teman-teman mau top up berkala di satu saham. Nah, pertanyaannya kalau misalnya sahamnya turun terus gimana? Mau top Benar. up berkala ya turun terus gitu kan. Kalau reksadana saham, itu kan teman-teman sekali top up, misalnya 100.000, 1 juta gitu ya. Katakan uang kecil aja deh gitu. Teman-teman kan dapat exposure ke banyak saham. Jadi nggak pusing gitu loh milihnya. Itu yang cocok di top up reguler menurut aku kayak gitu. Dibandingin sama satu emiten doang nih. Kecuali teman-teman yakin banget nih satu emiten ini akan naik terus. Tapi kalau satu emiten akan turun terus, dan itu ada kan, satu emiten yang turun terus gitu loh. Yang 5 tahun boncos. Ayo. Itu terus teman-teman mau dollar cost averaging di situ. Ya nggak kemana-mana. Mending di pasar uang udah cuan 5 tahun. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nabung saham ini bisa dikatakan tuh lebih ke campaign ya, lebih ke campaign. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang ini salah satu trik yang memang udah sering dianjurin di reksadana ya dulu ya, yang namanya dollar cost averaging itu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di reksadana, kalau di nabung saham, kalau memang kalian pilih sahamnya bisa dikatakan salah, ya otomatis kerugian kalian bisa terus membengkak gitu ya. Kalau di reksadana saham ya akan jauh lebih low risk gitu. Jadi teman-teman kalau memang mau nabung di reksadana saham itu juga bisa kok, gitu, oke? Iya, betul. Malah justru itu lebih gampang sih menurut aku. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada yang izin bertanya, apakah semua reksadana mempunyai jangka waktu tertentu seperti deposito? Oh, nggak ada. Itu yang menarik. Jadi kalau kita bicara reksadana pasar uang, salah satu bedanya sama deposito, itu nggak ada jangka waktunya. Jadi kita mau cairin kapanpun bebas. Kecuali yang tadi tanya ya, reksadana terproteksi, itu ada jangka waktunya. Jadi kita nggak bisa cairin sewaktu-waktu. Sebenarnya sih bisa sih, masih bisa. Kita tinggal apa namanya bilang kita mau cairin, gitu. Bisa sih, sorry, saya koreksi ya, bisa. Cuma tidak seliquid yang pasar uang, kayak gitu. Jadi reksadana itu keuntungannya adalah kita nggak di lock, teman-teman. Tapi ada beberapa reksadana tertentu paling di lock cuma 6 bulan. Dah, setelah di atas 6 bulan udah bisa kita cairin sewaktu-waktu. Itu satu. Kedua, reksadana itu nggak kena pajak. Jadi kita returnnya itu udah net. Sedangkan kalau deposito nih kita dapat return masih kena pajak. Gitu. Itu yang menarik sih. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan ya. Kalau metode dollar cost averaging untuk nabung saham perlu lihat teknikal nggak? Kalau pakai teknikal ya lebih bisa dibilang kalian punya keunggulan akan lebih pas lah kapan kalian top up-nya kayak gitu. Tapi kalau memang kalian tujuannya untuk investing, sebenarnya ya poin utamanya ya kalian tetap harus lihat fundamentalnya. Nah, teknikalnya lebih ke biar top up kalian tuh efektif gitu loh, efisien Ya. gitu ya. Jadi timingnya pas ya. lebih pas gitu. Kalau swing 1 tahun bisa nggak? Swing trade 1 tahun juga bisa kok teman-teman. Bisa. Ya. Jadi Bisa banget. harus cuma cari 2-3% gitu, enggak. Tapi kalau memang bisa follow the trend ya,
ya kita lanjutin gitu ya. Misalnya nggak perlu sebut emiten dulu ya, karena kita akan belajar reksadana ya. Next kita akan bahas tentang swing trade di saham ya. Oke, jadi lanjut. Oke, jadi kita udah ngobrol 40 menit nih bareng Koalek ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sempat lewat juga sih, dari bisa dikatakan ada lewat ya. Cara menganalisa manajer investasi yang bagus tuh gimana? Sebenarnya kita, teman-teman bisa langsung follow di Alpha Financial ya, @alphafinansial. Karena kalau misalnya mau menganalisa manajer investasi dalam posisi live ini, tentu saja banyak yang miss pastinya gitu ya. Kalau memang mau teman-teman, nanti kita akan bikinin satu free class ya, satu free class yang akan membahas tentang reksadana, bisa dikatakan ya kumpas tuntas reksadana deh. Nanti di sana kita juga akan lebih tunjukin gimana sih cara prospektus yang bagus, apa aja yang perlu dibahas, dan cara milih manajer investasi yang oke itu seperti apa. Bahkan beberapa study case yang kita sendiri udah pernah beli, teman-teman. Ya, kalau memang teman-teman minat, nanti kalian bisa langsung follow @alphafinansial. Nanti biasanya kita akan coba setkan di antara hari Jumat. Biasanya sih hari Jumat ya, biasanya hari Jumat malam ya. Nanti kita akan coba setkan antara minggu ini atau minggu depan ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar lebih lanjut mengenai reksadana, saya saranin buat follow @alphafinansial. Nanti kita akan bikinin free class buat teman-teman ya. Ya. Oke, jadi thank you buat ngobrol tentang reksadana dan udah kasih ilmunya selama 40 menit ini. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab ya, karena memang keterbatasan waktu, kita harus akhirin di sini. Tapi buat teman-teman yang memang mau belajar lebih banyak, kan bisa langsung tanya-tanya melalui DM Alpha Financial. Oke? Oke, Ya, thank you, Pak. dan kontennya kan udah kita bikin untuk teman-teman yang pemula Benar. ya. Jadi kayak mau tanya-tanya tentang manajer investasi, terus dan lain sebagainya itu nanti kemungkinan saya dan Ervin akan bikin aja kelasnya gitu kan. Atau mungkin kita panggil pembicara lain untuk membahas produk-produk keuangan yang lain gitu, seperti kripto, emas, dan lain sebagainya. Benar. Kayak gitu. Benar. Nah, karena memang keterbatasan waktu, akhirnya kita harus akhirin di sini. Thank you buat teman-teman yang udah nontonin. Kita akan ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Kalian boleh saranin topik apa melalui DM di Ruang Saham ataupun di Alpha Financial. Oke, thank you, bro. See you. Oke, see you. Thank you.